Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini adalah pertemuan kelima kita, tetapi masih dalam proses pembelajaran daring. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semoga cepat dipertemukan lagi dalam pembelajaran luring atau tatap muka ya. Karena kan ibu belum pernah melihat wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Baiklah, setelah kemarin kita ulangan harian bab 1, hari ini kita memasuki bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Subbab A-nya kita akan mempelajari tentang hakikat demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Ada yang tahu tidak apa itu demokrasi? Nah, langsung saja ya. Secara etimologis, demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, definisi demokrasi menurut para ahli. Bisa dibaca ya, yang pertama itu ada menurut Abraham Lincoln, Charles Costello, Kunjoro Porbopranoto, Haris Soce. Nah, bisa kalian baca. Ada juga di bukunya halaman 40. Selanjutnya yaitu bisa dibuka juga halaman 42 tentang klarifikasi demokrasi. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya. Ada demokrasi formal atau liberal, demokrasi material atau negara komunis, dan demokrasi gabungan, negara-negara non-blok. Ini bisa kalian baca pengertiannya. Selanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yang terdiri dari demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Nah, berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan atau presidensil yang Indonesia anut. Selanjutnya yaitu demokrasi yang ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Yang sudah Ibu bahas di awal tadi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi, pemerintahan itu mengikut sertakan rakyatnya untuk mengusulkan atau menentukan kebijaksanaan. Nah, kalau demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, biasanya
Demokrasi yang tidak langsung ini itu adanya yang namanya pemilu atau ada perwakilan-perwakilan seperti DPRD. Itu adalah demokrasi yang tidak langsung. Jadi kita itu menyuarakannya melalui DPRD dulu, bukan langsung ke pemerintahan pusat. Jadi kan ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan pusat. Seperti itu kira-kira. Adapun demokrasi gabungan yaitu antara langsung dengan demokrasi perwakilan atau tidak, antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yaitu rakyat memilih wakilnya di DPR, kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Seperti itu. Nah, prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Itu ada 6. Dan kemudian prinsip-prinsip demokrasi selanjutnya menurut Al-Amudi, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan diri yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur atau lubar-jurdil, persamaan di hadapan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai-nilai toleransi, praktisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, ini tadi adalah prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya yaitu tugas. Tugasnya akan Ibu VN-kan, jadi jangan lewatkan ya.